Piduar nggak ada Piduar. Piduar mana Piduar? Ada. Piduar. Nggak ada nih di tempat saya. Baik, apakah suara saya bisa didengar? Ya, bisa, Coach. Bisa, Coach. Ya, bisa, Coach. Merahnya Piduar nggak ada, kosong tuh, nggak kelihatan. Baik, kita langsung saja ya. Benerin dulu, Pit. Kita langsung saja ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning. Morning. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Alhamdulillah. Tetap semangat. Waduh, piye to? Lali baru hari ke-4 ini. Dino papat kok wis lali ki piye? Hari ke-4 udah lupa ini. Ya. Solang, selamat pagi. Pagi. Tetap semangat. Luar biasa. Luar biasa. Good. Baik, adik-adik peserta Latsar, kita ketemu lagi di sinkronus yang pertama untuk agenda kedua pada hari ini selama 1 jam pembelajaran, 1 jam pelatihan, itu dari jam 8 sampai dengan jam 8.45. LMS-nya gimana? Tidak ada gangguan, aman? Masih gangguan, Coach. Gangguan Gangguan kita. Tugas ya? belum. Ya. Ya, sama. Tempat kami juga ternyata gangguan. Tadi saya mau mengupload tugas, ternyata tidak bisa, udah berapa kali saya upload. Mungkin nanti solusinya, tugas itu untuk hari ini saya kirimkan ke WA, ke grup, nanti kerjakan dulu, nanti pada saat LMS kita sudah bagus, nanti kalian silakan upload di situ hasil tugasnya ya. Oh, Baik, Coach. Baik, Coach. So, how many participants are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cukup lengkap ya? Ya, Coach. Tetap. Tunggu, Tetap, Coach. Heru kok bisa telat, Heru? Heru kok bisa telat, Heru? Mau bos ngisi absen dulu tadi. Oh gitu. Isu mutasi ya. Tapi Tersesat. ya, tapi telatnya baru berapa menit ya? Iya. Iya, saya takutnya kalau telat 9 bulan brojol. Brojol. Kalau telatnya, jangan lama-lama telatnya ya. Speed hilang lagi. Iya, ngambek laju Heru diomongin telat 9 bulan. Keluar laju dia, terlempar dia. Oke. Speed yang keluar, Pak. Oh, Coach. Fit ya, bukan Heru ya. Oh, sorry. Fit. Oh, jadi marah, Rup. Fit memang suka keluar deh, Coach. Tidak. Kita bisa menunjukkan wajah ceria. Yang keluar masuk Speed ini. Iya. Tadi sudah masuk tadi Fit tadi. Nggak terlalu lama dia. Ya, mungkin dia belum pinjam laptop temannya. Kalau kemarin. Oke, baik adik-adik Latsar, kita langsung saja di agenda pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu tadi pemberian motivasi, kemudian membangun suasana. Selanjutnya ada 2 hal penting akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah overview agenda kedua, dan yang kedua itu penjelasan tugas-tugas ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Belum ada bahan. Ada bahan. Itu ada kau bahan. Siapa lagi satu lagu yang BKPSDM di sini selain Heru? Roni. Roni. Roni Marzen. Mana Roni? Marzian. Sian. Hadir. Cuma beda subit ya, Beda ya. Ya. Roni di mana Ron? Di sekretariat lah. Oh, di sekretariat. Ya. Sanaan gitu. Subat apa? Subat apa? Subak perencanaan lah. Masuk subat perencanaan. Ya. Oke, wah pasti bagus lah RAB. Karena RAB Kepalanya itu botak. berencana. Orang perencana kan? Lagi tahap belajar, Pak. Iya, pasti bagus. Penyesuaian. Tapi, karena dia Ya. perencanaan ya. Ya. Iya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Yang selanjutnya saya share screen dulu, izin share screen. Ya. Siap, Coach. Siap. Oke. Kita Ini ya, gimana? apakah bisa dilihat share screen saya? Bisa, Coach. Bisa, Coach. Bisa. Sangat jelas. Bisa ya. Ya. Alhamdulillah kalau bisa. Ya. Oke. Baik, adik-adik peserta pelatihan dasar yang tergabung dalam kelompok 1 angkatan 60
Ya, jadi pagi ini kita akan sinkronus overview, yaitu overview substansi agenda kedua. Agenda kedua ini disebut juga dengan apa? Dengan Akuntabilitas. Akuntabilitas. tuh ada di bawah tuh Nilai-nilai dasar PNS. Itu. Jadi agenda kedua ini di mana di agenda kedua ini kalian akan mempelajari tentang nilai-nilai dasar PNS, nilai-nilai dasar yang seharusnya ya yang harus dimiliki oleh seorang PNS dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku pelayan publik yang profesional. Nah, nilai-nilai dasar PNS ini itu sering disingkat dengan aneka. Disingkat dengan aneka. Apa kepanjangan aneka? Akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi. Anti korupsi. Sama-sama ikuti saya. Ikuti dengan saya. Akuntabilitas. 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 Nasionalisme. Tangannya. Akuntabilitas. Akuntabilitas. Coba tangannya. Akuntabilitas. Tangannya mana? Tangan kau mana, Nggi? Oh, diam, Bang. Akuntabilitas. Nasionalisme. Nasionalisme. Etika publik. Etika publik. Komitmen mutu. Komitmen mutu. Anti korupsi. Jadi nilai-nilai dasar PNS itu sering disingkat dengan aneka. Apa kepanjangan aneka? Akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi. Oh, jangan cepet-cepet. Apa itu aneka? Aneka? Akuntabilitas. Gimana coach? Tangannya coach. Akuntabilitas. Gimana? Apa kepanjangan aneka? Akuntabilitas. Nasionalisme. Etika publik. komitmen mutu. Anti korupsi. Ya. Oke. Nah, jadi nilainya dasar PNS. Nah, yaitu aneka. Nah, kan apa tujuan pembelajaran kita? Tujuan pembelajaran kita mempelajari agenda kedua ini ya. Jadi di agenda kedua ini, tujuan pembelajaran kita di agenda kedua ini, jadi agenda kedua ini membekali adik-adik selaku peserta latsar itu dengan nilai-nilai dasar yang dibutuhkan oleh seorang PNS dalam menjalankan tugas jabatannya secara profesional. Oke, ya. Jadi ini adalah semacam karakter. Jadi kalau yang guru, Rendra tahu tuh tanya Rendra ya. Kalau guru itu ada yang namanya pendidikan karakter. Jadi pendidikan yang menanamkan nilai-nilai bangsa, yang menanamkan nilai-nilai bagaimana bersikap dan perilaku. Nah, seorang manusia kalau di pendidikan karakter kan. Nah, kalau yang kita ini itu adalah bagaimana menanamkan, itu namanya pelatihan karakter. Latsar kita adalah latsar berkarakter, di mana dia menanamkan nilai-nilai karakter. Menanamkan nilai-nilai karakter kepada adik-adik selaku calon pegawai negeri sipil yang insya Allah nanti akan menjadi PNS. Kalau lulus, ya. Amin. Yang nggak lulus, Bos. Kalau lulus, kalau nggak lulus, siapa boleh buat? Mudah-mudahan lulus semua, ya. Amin. Ya, jadi memenangkan karakter. Karakternya apa saja? Nah, karakternya itu disebut dengan aneka. Di mana nanti diharapkan kalian akan memiliki kemampuan untuk berakuntabilitas, kemudian mengedepankan kepentingan nasional, dinilai nasionalisme, menjunjung tinggi standar etika publik, bisa berinovasi dalam komitmen mutu, dan juga tidak korupsi. Korupsi dan mendorong percepatan pemberantasan korupsi. Nah, ini tujuan pembelajaran di agenda kedua ini. Nah, amanatnya, jadi mata pelatihan kita, agenda kedua ini itu terdiri dari beberapa mata pelatihan, di mana setiap mata pelatihannya itu dia terintegrasi satu dengan yang lainnya. Jadi kita tidak mengajarkannya secara terpisah. Misalnya, hari ini kita belajar nasionalisme, besok kita belajar itu tidak. Tapi kita belajar dalam suatu kesatuan. Kita melihatnya sesuatu yang global. Tidak ada dikotominya, tidak ada pemisahan-pemisahan. Bahwa ini ada tidak terkotak-kotak.
ya, tapi dia dalam satu kesatuan. Itu pembelajaran kita. Nah, kita mulai dari A yang pertama. A yang pertama adalah akuntabilitas. Nah, seperti di tujuan secara agenda tadi adalah bagaimana kemampuan ya memiliki nilai-nilai dasar PNS. Nilai yang pertama adalah akuntabilitas. Nah, jadi di mata pelatihan ini nanti adik-adik difasilitasi tentang pembentukan nilai-nilai dasar akuntabilitas. Ya, hasil yang diharapkan nantinya adik-adik selaku peserta latsar itu bisa mengaktualisasikan nilai-nilai akuntabilitas ini. Ya, nah dimulai nanti pada saat habituasi. Awalnya dari habituasi. Ya, tapi bukan hanya di habituasi. Jadi diharapkan selamanya. Ya, selama kalian menjadi PNS nanti. Oke, itu akuntabilitas. Nah, kalau kita lihat di modul, kalian sudah lihat modulnya ya. Nih, materinya itu ada empat materi akuntabilitas ya. Yang pertama adalah konsep akuntabilitas ya. Kemudian yang kedua itu tentang apa yang kedua itu? Mekanisme akuntabilitas. Jadi yang pertama itu tentang konsep akuntabilitas, kemudian yang kedua tentang mekanisme akuntabilitas, kemudian akuntabilitas dalam konteks dan PNS yang bagaimana menjadi seorang PNS yang accountable. Bagaimana menjadi seorang PNS yang accountable. Artinya PNS yang memiliki atau yang menerapkan nilai-nilai akuntabilitas yang tinggi. Nah, itu ya, itu di akuntabilitas. Nah, materi-materi ini bisa kalian pelajari secara mandiri, itu ada di modul. Ya, materi-materi ada di modul. Ya, oke. Sekarang kita lanjutkan apa sih nilai-nilai dari akuntabilitas itu. Ya. Oke, nah, indikator nilai dari akuntabilitas itu yang pertama itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab. Jadi orang PNS yang memiliki akuntabilitas artinya dia mempertanggungjawabkan segala kegiatan dia. Dia mempertanggungjawabkan pekerjaan dia. Oke, ya. Dia melakukan pekerjaan dia. Yang kedua adalah integritas. Nah, kalau integritas ini kita berbicara tentang kesesuaian, ya, kesesuaian antara tiga hal. Yang mana yang pertama adalah niatnya. Kemudian yang kedua lisannya atau ucapannya, kemudian yang ketiga adalah tindakannya. Nah, jadi orang yang PNS yang berakuntabilitas artinya PNS itu yang sesuai. Ya, niatnya kelihatan bahwa niatnya seperti ini bagus, ya, mau bekerja dengan tulus misalnya. Kemudian ucapannya juga ya, menunjukkan bahwa dia punya niat tulus. Dan bukan hanya ucapan, dia didukung oleh kegiatan, tindakan dia dalam sehari-hari. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah keadilan. Yang ketiga adalah keadilan. Jadi dalam melakukan pekerjaan itu PNS harus bersifat adil terhadap diri sendiri, adil terhadap pekerjaannya, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah keseimbangan. PNS itu harus bisa menyeimbangkan, terutama menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Jangan hanya menuntut hak, tapi juga melaksanakan kewajiban. Belum bekerja sudah nanya TPP. Hati dulu nanya TPP. Yang penting kerja dulu, kewajiban kita sebagai PNS apa, gitu ya. Tapi kalau TPP tidak cecer, marah juga ya. Marah juga lah. Iya, juga ya. Kami sudah melaksanakan kewajiban, tahu TPP-nya belum keluar. Siapa di kelompok kita yang dari keuangan di BPKAD ya? Oke, yang ketiga adalah konsisten. Jadi seorang PNS yang akuntabel dia bekerja secara konsisten. Sama, ya. Tetap seperti itulah. Jangan mentang-mentang waktu CPNS semangat, begitu sudah laksar mulai kendor, sudah diangkat jadi PNS semakin kendor, semakin tinggi tahun semakin kendor semangat kerja atau cara bekerjanya juga semakin kendor. Jangan seperti itu, tapi tetap konsisten dari awal sampai nanti pensiun tetap konsisten. Yang selanjutnya itu adalah transparan. Yang kelima adalah transparan. Nah, dalam bekerja kita selalu bersifat transparan. Jadi artinya apa? Tidak ada yang kita tutup-tutupi. Tidak ada yang kita tutup-tutupi. Harus kita sampaikan. Soalnya adalah jujur. Nah, jujur artinya kita bekerja sesuai dengan
tupoksi kita sesuai dengan kalau misalnya pelayanan sesuai dengan SOP-nya, sesuai dengan protap peraturan tetap prosedur tetapnya atau apa sesuai dengan SOP standar operasional prosedur. Nah itu ada kita jujur. Dan yang ke-8 itu adalah kepercayaan. Bagaimana seorang PNS itu membangun kepercayaan, terutama kepercayaan dari publik. Karena PNS itu adalah pelayan publik. Dan yang terakhir itu adalah kejelasan. Publik. Kejelasan di sini maksudnya dia bekerja jelas, ya, tidak abal-abal, tidak menimbulkan penafsiran ganda, tidak multitafsir, tidak ambigu. Nah, dia harus jelas. Oh, ini dalam ranah pekerjaan saya. Oke. Nah, itu ya, itu adalah nilai-nilai dari akuntabilitas. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua apa yang kedua? Yang kedua tadi apa dari aneka? Nasionalisme. Nasionalisme. Gerakan tangannya gimana, Ru? Nasionalisme? Iya. Nasionalisme. Nasionalisme. Nah, sama seperti akuntabilitas tadi, kalau di akuntabilitas tadi ada pembentukan nilai-nilai akuntabilitas, di nasionalisme juga ada pembentukan nilai-nilai nasionalisme. Ya, nah nilai-nilai nasionalisme seorang PNS itu didasarkan pada nilai-nilai nasionalisme Pancasila. Artinya apa? Dalam bekerja seorang PNS itu dia menerapkan, dia mengaplikasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pertanyaan saya, ada berapa sila dalam Pancasila? 5. Nah, karena Pancasila 5. Sila pertama apa? Tuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan Maha Esa. Artinya di situ ada nilai ketuhanan. Yang kedua, Kemanusiaan Yang adil dan beradab. oke, itu ada nilai kemanusiaan. Nanti ada kata-kata kuncinya. Ketuhanan apa? Kemanusiaan yang berada nilai kemanusiaan apa? Ya, oke. Jadi itu nasionalisme adalah memfasilitasi pembentukan itu nilai-nilai nasionalisme. Jadi sama seperti tujuan tadi, sama seperti tujuan di akuntabilitas tadi, diharapkan nanti kalian selaku peserta selaku seorang CPNS yang nantinya akan menjadi CPNS mampu mengaktualisasikan nilai-nilai ini, mampu mengaktualisasikan nilai-nilai ini. Nah, kalau kita lihat modul di materinya itu ada ada dua materi pokok. Yang pertama adalah nilai-nilai nasionalisme Pancasila, yang kedua adalah fungsi seorang PNS. Di mana fungsi PNS itu ada 3. Yang pertama apa? Pelaksana kebijakan publik. Oke, good. Sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang ngomong tuh Heru ya? Siapa tadi? Heru. Oh ya. Aduh di layar. Atau nyingok kamu tuh nyingok apa tidak? Jangan-jangan kamu pakai headset tapi yang didengar bukan suara Pak, yang dengar suara musik. Dengar suara siapa? Dengar suara Ariel, Pak. Ariel yang mana? Mau apa? Bukan Ariel yang ini. Oke. Yang kedua apa? Fungsinya? Pelayan publik. Pelayan publik. Yang ketiga adalah Dan pemersatu bangsa. ini ada di mana? Ketiga fungsinya ada di Undang-Undang ASN. Nah, orang-orang yang berkepentingan tahu Undang-Undang ASN, Undang-Undang nomor berapa? Nomor 5. 5 tahun 2014. 2014. 2014. 14 ya? 14. Kalau PP 11 2017. Undang-Undang ASN. Oke. Kaitannya apa dengan nasionalisme ini, terutama pada fungsi yang pertama, fungsi yang ketiga yang kamu sebutkan tadi, yaitu fungsi apa? Perekat dan pemersatu bangsa. Nah, ya, jadi stressingnya di situ. Jadi diharapkan nanti setelah adik menerapkan nilai-nilai ini bisa menjalankan fungsi yang ketiga ini dengan baik. Oke, menjalankan fungsi yang ketiga ini dengan baik. Oke, itu di yang ketiga. Yang kedua, yang ketiga adalah etika publik. Etika. Sama seperti yang kedua, yang satu dan dua tadi, ya, maka ini juga pembentukan nilai-nilai dasar etika publik, pembentukan nilai-nilai dasar etika publik. Tujuannya hasil bagian diharapkan adalah bisa mengaplikasikan, bisa mengaktualisasikan nilai-nilai ini. Nah, berbicara tentang nilai-nilai etika publik, kalau kita lihat di dalam modulnya, ada yang sudah buka modul? Iya, bukan. Nah, ya. Oke. Nah, nilai-nilai etika publik
ya, nilai-nilai etika publik itu didasarkan pada ini, didasarkan pada kode etik dan kode perilaku pejabat publik. Kalian pernah mendengar istilah kode etik? Ya, pernah bos. Nah, Pernah. kode etik, apa kode etik? Etik apa sih? Kode etik apa kode etik? Kode etik apa? Kode etik itu semacam apa? Kode Ya, etik macam apa? kesopanan. Kalau Rendra yang guru, Ada, kode etik ada guru. beberapa syarat dipatuhi. Ya, ada semacam, jadi kode etik semacam kaidah atau norma-norma yang harus dipatuhi, ya kan? Yang harus yang dipatuhi dan dijalankan secara sukarela Gangguan ini. oleh sekelompok orang dalam organisasi profesi tertentu. Ya kan? Misalnya kalau dia guru, ada kode etik guru. Siapa yang menjalankan dan mematuhi kode etik guru ini? Yaitu para guru, kan? Nah, kan tadi ada Guru. itu ya. Kalau kode etik ASN, siapa yang mematuhi dan menjalankannya? Kode etik ASN. Yaitu para ASN, kan? Pada ASN. Iya, pekerja swasta. Betul. Dia tidak mematuhi, dia tidak mengikuti ini. Enggak. Kode etik ASN ini karena dia bukan ASN. Karena kata saya tadi kode etik ini Putus coach. kode etik ini Putus, coach. Sinyal, Coach. sinyal ya. Oke. Jadi kode Gangguan etik. coach. Nggak apa-apa. Kalau kalian agak kesulitan sinyal, kalian perhatikan saja bibir saya. Nah, orang suku ini bisa membaca bahasa bibir, kan? Siap. Ya. Ya. Siap, Anggap Coach. saja saya menggunakan bahasa tunarungu. Ada kan gini kan? Ya. Kalian jangan lihat kodenya, lihat bibirnya. Pokoknya seru. Menarik penjelasannya. Oke, ya. Jadi kode etik tadi dipatuhi dan dijalankan oleh sekelompok orang dalam organisasi tertentu, ya. Nah, yang merumuskan juga orang Tertentu, dalam ya. organisasi profesi itu, ya kan? Jadi kalau ada kode etik ASN itu yang merumuskan adalah para ASN. Nah, sekarang apa sih nilai-nilai dari kode etik? Nah, ini indikatornya. Yang pertama adalah jujur dalam memberikan informasi pelayanan. Kita harus jujur ketika kita memberikan pelayanan, maka kita harus bersifat jujur, ya. Jujur. Jangan berbohong, ya, jangan berbohong. Oke, misalnya Heru, misalnya ada PNS yang bernama Heru. Kembali saya ingatkan, mohon maaf kalau kesamaan nama dan tempat, ya. Ya, misalnya Heru di BKP SDM misalnya. Kemudian ada orang bertanya, Pak Heru apa sih syarat-syarat ini, syarat-syarat mutasi? Sebenarnya syaratnya ada 5, tapi disampaikan hanya 3. Oh, saya cuma ini, Jadi begitu dia mengajukan, ibu Jangan bro. syarat gitu kan, dengan harapan supaya dia tidak mau mengajukan mutasi gitu. Oke, hanya dikembalikan lagi. Nah, dia tidak jujur. Tapi bukan Heru Fernando, ya, Heru yang tempat lain. Heru Tanaka. Romano gitu. Oke, ya, bukan Heru Fernando. Kalau Heru Fernando saya yakin orangnya jujur, sudah menerapkan. Heru Hara kali. Iya. Ayam Bangkok. Orangnya Yang akuntabel. kedua adalah bersifat terbuka dalam memberikan pelayanan. Jadi jujur, yang saya besarkan size hurufnya itu kata kuncinya. Yang Ya, saya besarkan jujur. itu adalah kata kuncinya, ya, kata kuncinya. Oke, jujur. Yang kedua adalah terbuka. Terbuka di sini bukan berarti kita memberikan pelayanan harus buka-bukaan, jangan buka-buka baju. Lagi buka-buka celana, bahaya itu kan. Oh, jangan bahaya. Nah, Etika itu. Nanti ketika memberikan pelayanan kamu buka-bukaan sih. Oh, terima kasih Ron. Coba ngomong Ada. itu tadi Ron. Saya mau pasang wajah senyum dulu Ron. Coba ngomong Ron kalau anak foto Ron. Padahal saya sudah. Biar bisa itu nanti diulang. Oh ya, karena ada tugasnya nanti ada seperti ini, tugas besok ya. Oh Tugas iya, besok siap. saya minta kamu mencari kata-kata kunci. Nah, ini saya sampaikan sekilas. Untuk tugas besok ya, tugas kelompok besok. Oh iya. Oh siap. Kalau boleh dicatat, boleh difoto, boleh dicatat, boleh ya. Mm-mm. Tapi jangan foto saya di Zoom ya. Kenapa coach? Ya takutnya nanti kamu tempel di dapur biar rumahnya tidak tikusan.
Tikus. Ini masuk YouTube lagi, Kak Kors. Kalau hari ini kurang tahu juga saya. Ini ada rekor. Iya. Oke, baik. Ya, oke, bersifat terbuka ya. Kemudian yang ketiga, kata kuncinya apa di situ kata kuncinya? Tulus. Tulus. Tahu tulus? Ya. Tulus tuh ikhlas. Manusia kuat. Itu tulus penyanyi kok. Kuat. Tulus kan? Iya, Coach. Iya. Lagi konser online ya, Coach. Iya, itu ketahuan, bukan, itu ketahuan kalau dia sering bikin story di IG. Sering kan bikin lagu itu kan. Sering kan dijadikan lagu background musiknya kan. Iya, Gitu kan? sering. Iya, manusia kuat. Jadi bersikap tulus. Memang ketulusan ini agak susah kita melihatnya. Orang ini tulus atau tidak, tapi bisa kita lihat dari perwujudannya. Yes. Ya. Melihat, kalau saya perhatikan wajah-wajah ke-10 peserta ini tulus semua ini kayaknya. Amin. Lugu Insya dah. Allah. Kalau wajah saya gimana? Tulus. Modus. Tulus banget. Tulus tapi modus. Orang yang modus. Iya. Kalau Heru bisa itu. Heru bisa menganalisis orang ini tulus, orang ini modus. Jadi orang mau mengajukan mutasi, kelihatan di Heru lihat wajahnya. Oh, kayaknya orang ini tulus, memang benar-benar. Oh, kayaknya orang ini modus. Tergantung amplop. Oke, baik. Yang keempat itu adalah bersikap sopan dan santun. Bersikap sopan dan santun. Jadi ketika kita memberikan pelayanan, kita bersikap sopan. Ya, siapapun yang kita layani, kita tetap bersikap sopan. Sopan. Siap. Oke, ya walaupun menurut kita orang itu ya, perilakunya negatif, gitu, atau kita tahu latar belakangnya, selagi kita melayani, kita bersikap sopan dan santun, gunakan bahasa yang sopan, gunakan cara yang santun. Dan yang kelima apa yang kelima? Jaga informasi. Nah, menjaga informasi bersifat Rahasia. Oh, Rahasia. R ini. R besar ini. baru, jangan kau kasih tahu, bulan depan ada mutasi, itu para pejabat, administrator, pengawas, mulai itu kasak-kusuk. Banyaknya yang tanya itu, Bos. Nah itu, ya. Wah. Nah kalau banyak tanya seperti itu, Heri dan yang lainnya, ya kita jawab dengan menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Santun. Jangan marah-marah, Iya. kok marah-marah, nanya terus ibu nih, bapak nih nanya terus, capek aku nih, jangan. Bu, kami belum ada informasinya, ibu dapat informasi dari mana? Kami sendiri belum mengeluarkan informasi. Kemudian yang keenam itu adalah bersifat hormat. Bersifat hormat bukan berarti kamu kalau memberikan pelayanan harus hormat dulu gitu kan. Suruh dia lapor gitu. Bersikap hormat bagaimana kita menunjukkan sikap kita hormat kepada publik yang kita layani, kepada masyarakat yang kita layani. Jadi di nilai etika publik yang ketiga ini itu stressingnya di mana? Oke, stressingnya di mana coba? Dari indikator-indikator nilai yang disebutkan di sini, stressingnya di mana? Penekanannya di mana? Oke, kalau di akuntabilitas tadi itu stressingnya bagaimana adik-adik bisa melakukan pekerjaan secara profesional dengan baik. Kalau yang di nasionalisme tadi, bagaimana adik-adik memiliki jiwa nasionalisme, bagaimana memiliki rasa nasionalisme dalam bekerja. Kalau etika publik apa? Yo. Yang ketiga apa? Apa kok diam-diam gitu? Hendrik, biasanya Hendrik nih galak ngomong gimana, Hendrik? Hendrik apa Hendrik? Menurut Hendrik? Ya, kalau kita lihat, coba lihat di situ kan ada hormat, sopan santun, tulus, jaga rahasia, jujur, terbuka. Itu merupakan apa? Nilai Etika. etika publik. Sikap perilaku. Bagaimana seorang itu bersikap perilaku dalam memberikan pelayanan. Jadi kalau nasionalisme tadi bagaimana seorang PNS itu melakukan pekerjaannya secara profesional. Kalau di nasionalisme tadi bagaimana seorang PNS itu memiliki jiwa nasionalisme, cinta tanah air misalnya dalam melakukan pekerjaan. Kalau di etika publik bagaimana tadi? Stressingnya. Bagaimana seorang PNS itu
Melayani. Iya, melayani, bersikap dan berlaku dalam memberikan Pelayanan. Oke, bagus sekali. Kita lanjutkan sekarang. Nah, ada lagi nilainya itu bertanggung jawab dan berperilaku adil. Bertanggung jawab dan berperilaku adil. Ya. Selanjutnya adalah yang K. K itu apakah? Komitmen, Mutu. Betul. deskripsi dan hasil belajarnya sama dengan yang tadi, cuma berbeda pada ranah substansinya saja. Kalau yang tadi substansinya pada nilai-nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, di mata pelatihan komitmen mutu ini yaitu pembentukan nilai-nilai komitmen mutu. Sehingga diharapkan nanti bisa mengaplikasikan, bisa menerapkan nilai-nilai ini dalam melakukan pekerjaannya. Ya. Ya. Nah, nilai-nilai komitmen mutu ini ada indikatornya. Nah, ini ya, ini ada di kantornya. Yang pertama adalah efektif. Biasanya kalau efektif itu berpasangan dengan Efisien. efisien. Ada yang bisa membedakan apa itu perbedaan efektif dan efisien. Oke. Ya, coba saya tanya misalnya si Roni. Nah, si Roni di rumahmu banyak nyamuk. Di tempatmu banyak nyamuk, Ron? Banyak, Coach. Oh, banyak ya. Banyak sekali. Di Banyak. belakangnya sawit. Oh, gitu. Ya. Boleh juga tuh nanti kita ke sana, kita makan umbut sawit. Oh, Siap. Boleh. Tapi jangan yang Aman akan, itu, Coach. Coach. Ya, sayur-sayuran, umbut sawit, kasih teri gitu ya. Ya, mantap. Banyak minyak, Coach. Banyak minyak ya. Tapi tidak berminyak kan wajahmu? Oh, beda. Keling, MS Coach. Glow dia. Udah pedikul medikul ini, Bos. Oh, gitu ya. Oke, coba lihat bukunya kalau sudah medikur pedikur. Teacher. Baik. Roni, kembali ke Roni tadi. Di Roni katanya banyak nyamuk. Ketika Roni ingin membunuh nyamuk dengan seperti ini, dengan menggunakan raket nyamuk, yang mana yang lebih efektif? Ngarakin nyamuk. Raket nyamuk. Bikin nyamuk. Ya, Ini tidak efektif. Ya. iya. Oke, yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Roni misalnya membunuh nyamuk dengan menggunakan raket nyamuk, yang mana yang lebih efisien? Yang mana yang lebih efisien? Yang tepuk tangan pakai tangan, Coach. Yang lebih efisien. Beri saya satu alasan. Beri saya satu alasan. Apa alasannya? Kalau efektif itu, Coach, dia Yang tadi yang nyamuk tadi, yang Roni tadi Ren, yang Roni pakai Oh, tadi Ren. Kamu katakan lebih efisien pakai tangan ya? Ini. tangan. ya Karena lebih tepat sasaran dia, Coach. Yang mana? Yang tangan tadi. Iya. Kalau terfokusnya ke satu titik, satu arah gitu. Tapi kalau pakai ini raket nyamuk, dia kan lebar dia kan. Jadi nggak tepat kayak gitu. Oke, itu menurut Roni ya. Apanya yang lebar tuh? Bukan. Ya gitu. Kayak raketnya itu. Ternyata Roni ini fans beratnya Via Valen ya. satu titik. Kita terfokus satu titik. Kan? Biar nggak bisa dibagi lagi. Iya, lagu Via Valen itu kan. Iya, betul. Boy, katanya kan. Ya, oke, baik. Benar yang kalian katakan ya. Ya, jadi yang pertama lebih efektifnya yang menggunakan raket. Kenapa? Karena kemungkinan terbunuhnya yaitu dengan raket itu lebih besar daripada dengan tangan. Kalau kita ada gerakan nyamuknya bergerak, kalau dengan tangan bisa tidak terbunuh kan. Tapi kalau dengan raket kan raketnya lebar bisa terbunuh kan. Iya. Kemudian Tepat guna. iya betul. Tapi kalau yang efisien ya lebih efisien menggunakan tangan. Kenapa? Tidak perlu biaya lagi. Kalau kan pakai nyamuk itu mau di hulu, pakai listrik. Jadi itu yang membedakannya. Jadi efektif itu ada katanya upaya meningkatkan ketercapaian target. Bagaimana kita mencapai tujuan? Ini panggilkan Ayu Pipi nih, suruh cari Kita katakan Iko, casannya nih. kegiatan kita sangat efektif. Artinya cara pencapaian tujuannya itu sudah di sini. tepat guna. Nah,
casan itu tadi mana? Kan? Sedangkan efisien itu bagaimana kita memanfaatkan, bagaimana kita menggunakan sumber daya yang ada. Bagaimana kita menggunakan sumber daya yang ada. Sumber daya sini bisa jadi sumber daya dana, keuangan, kan, sumber daya manusia, sumber daya prasarana dan prasarananya. Nah, tadi kita katakan yang rakyat tadi lebih efisien tangan, karena kalau kita pakai uang untuk beli itu kan, kecuali kita bisa bikin sendiri. Oke, jadi gitu ya. Jadi kita bicara tentang efektif, efisien, kita bicara ke situ. Jadi efektif itu bagaimana kita mencapai tujuan usaha yang kita bukan cara yang berapa bagaimana kita mencapai target. Ya, oke. Kemudian yang ketiga itu adalah inovasi. Inovatif itu asal katanya inovasi. Apa sih inovasi? Saya pernah baca apa sih inovasi? Cara-cara yang baru. Oke, cara-cara yang baru. Boleh, ada lagi. Fitwar ngomong. Ya, Coach. Ya, ada lagi selain pendapat Fitwar tadi. Pasti. Ya, apa lagi? Buat hal-hal baru, buat Oke, hal yang baru. Jadi yang master plan itu yang belum ada jadi ada ya, benar? Ya, Coach. Ya, oke. Ada lagi. Jadi kalau Fitwar tadi ngomong cara-cara, berbicara tentang tata caranya. Kalau Fitwar mungkin berbicara tentang produknya yang belum ada jadi ada. Kalau Fitwar tadi cara-cara yang baru, caranya selama ini caranya seperti ini, kita rubah caranya seperti itu. Perubahan lah, Coach. Menciptakan hal baru, Coach. Apa, Mim? Menciptakan hal baru. Ya, boleh. Artinya yang belum ada selama ini ya, Mim. Ya. Nah. Oke. Jadi tentang inovasi, intinya itu sederhana saja. Pekerjaannya biasa, tapi dengan menggunakan cara yang tidak biasa, yang luar. Apa? Kita kan dalam bekerja kan ada, ya udah, ini. Nah, kalian pasti tahu caranya kan? Misalnya di bagian, misalnya kalian di bagian data. Nah, di bagian data misalnya, ketika kalian meminta data, OPD misalnya kan, nah kalian meminta mereka untuk mengirimkan filenya, mengirimkan hard copy-nya ke kantor gitu kan. Nah, kemudian kita berinovasi. Inovasinya apa? Kita meminta mereka untuk mengirimkannya di Google Drive. Masukkan Google Drive, jadi kita bisa klik dari sini. Titiknya kan sama-sama mengumpulkan data. Cuma caranya yang berbeda. Cara yang pertama tadi secara manual, cara yang kedua tadi melalui file, misalnya soft file atau melalui IT, ya. Nah, cara-cara yang kita melalui IT itu yang disebut dengan inovasi. Makanya kata kamu tadi ada cara-cara yang baru yang belum ada sebelumnya, kata kamu. Yang selama ini misalnya manual, nah kita minta untuk mengirimkan soft file-nya saja. Jadi mereka tidak perlu datang, kita lebih cepat mengakses, kita lebih cepat mengetahui, data itu lebih cepat didapatkan. Itu inovasi. Jadi inovasi itu kuncinya. Itu ada cukup mudah, tiga kuncinya itu. Ya, ATM. Pernah dengar ATM? Ini kalau mendengar ATM ini pasti bayangannya kepala. Cair. ATM itu adalah amati, tiru, modifikasi. Tiru, modifikasi. Ya, amati, tiru, modifikasi. Jadi ketika kita berinovasi, kita amati. Tiru, modifikasi. Ya, jadi misalnya gini, si Julupin mau melihat bagaimana cara si Pit misalnya melakukan pekerjaan. Kebetulan misalnya sama si Julupin ini dengan Pit misalnya sama-sama formasinya, sama-sama tugasnya sama, ya. Cuma dia beda. Mungkin si Pit ini mungkin dari Bengkulu Selatan, misalnya Julupin dari Suluma. Nah, kemudian Julupin mengamati kira-kira si di tempat Pit ini gimana sih caranya, nah gitu kan. Nah, kemudian si Julupin melihat, oh ternyata di tempat Pit ini seperti ini, mengamati dia kan. Nah, kemudian dia pikir, oh kalau begitu saya juga akan membuat seperti ini di tempat saya, misalnya di Kabupaten Suluma, misalnya kan di Bengkulu Selatan seperti ini. Artinya, Julupin sudah meniru. Akan tetapi karena misalnya karakter orangnya beda, antara misalnya karakter orang, karakter tempatnya, keadaan tempatnya beda dengan di tempat Pit dengan si Julupin, maka si Julupin melakukan modifikasi. Nah, sehingga kita bisa mengatakan bahwa si Julupin sudah berinovasi.
Jadi inovasi itu tidak harus sesuatu yang baru yang belum ada sebelumnya, tidak harus. Tapi kalau bisa ya seperti itu, alhamdulillah kalau bisa. Kalau tidak seperti itu. Kriteria baru di sini bisa juga kriteria baru di tempat kita yang belum pernah ada sebelumnya. Ya tadi kan misalnya tempat PIT sudah ada, tempat Julfin misalnya belum ada. Julfin mau bikin seperti itu, Julfin sudah berinovasi. Nah, kita tidak bisa mengatakan itu sudah ada di tempat PIT sudah ada, itu bukan inovasi, tidak. Mungkin di tempat PIT bukan inovasi karena tempat PIT sudah ada sebelumnya kan. Nah, tapi kalau Julfin karena belum ada di tempat dia bisa melakukan inovasi. Nah, ini perlu saya jelaskan ini karena nanti ada hubungannya dengan kegiatan kalian pada saat aktualisasi. Kalian diminta untuk berinovasi. Nah, kalian diminta untuk berinovasi dalam habituasi nanti dalam kegiatan aktualisasi. Jadi jangan berpikir inovasi itu ini sudah ada, ini sudah ada, ini sudah ada. Ya iya, itu di tempat orang, bukan di tempat kita. Selagi tempat kita belum ada dan kita ingin mengadakan, sudah inovasi. Ya. Atau nanti kalau misalnya berpikir seperti itu, tidak ketemu kamu inovasi. Tidak selesai nanti latsarnya. Aktualisasinya tidak selesai. Ya. Urung nanti 100%. Padahal sudah ada rencana. 100% SK-nya mau saya sekolahkan. Kalau sekolah SD 6 tahun, kalau SMP 3 tahun, kalau sekolah SMA 3 tahun, S1 4 tahun. Sekolahnya di mana? Di Bank Bengkulu. Nama perguruan tingginya Bank Bengkulu. Ngambil apa? Ngambil S2. S2 cuma 2 tahun. Ngambil apa? Ngambil S1. 4 tahun. Ada sudah punya rencana seperti itu? Belum, Kos, belum. Jangan. Oke, jadi itu ya, jadi inovasi. Jadi jangan beranggapan bahwa ini sudah ada tempat orang, sudah. Tapi ya, selagi belum ada tempat kita itu. Ya, oke, kita lanjutkan. Kita dikejar waktu durasi. Durasi. Kayak sinetron aja durasi. Ya. Yang terakhir itu adalah A. A-nya adalah anti korupsi. Ini adalah anti korupsi. Nah, sama Korupsi. ya. Singkat dengan hasilnya sama dengan yang empat tadi, atau pembentukan nilai-nilai anti korupsi. Nah, apa sih nilai-nilainya? Nah, ini ada 9. Ada 9. Ya. Tuh. Bisa disingkat di bawahnya itu. Bisa dibaca di bawahnya itu. Bisa dibaca bawahnya itu apa yang bawahnya itu? Saya belum mendengar suara. Jupe mandi tangker tangker kebeldil. Artinya apa? Bedil. Ju itu apa Ju? Jupe. Jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil. Iya. Julia Perez. Tepuk salut. Jupe mandi tangkap kebedil. Tepuk salut gimana? Tepuk salut. 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 Gary salut. Udah mengingat. Gary salut cakra. Ya, ingatkan saja. Jadi ada 9. Yang disingkat itu tadi. Jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, Kerja keras. B-nya berani. K-nya kesederhanaan kan, B-nya B-nya itu berani. B-nya baru keadilan. apa aja gitu? Jupe mandi tangkir kebedil. Jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, keras, sederhana, berani, kesederhanaan, keberanian, keadilan. berani dan adil. Oke. Nah, jujur. Nah, satu kata kuncinya, untuk anti korupsi ini itu hubungkan dengan barang atau uang. Ya, jadi tidak ada istilah korupsi waktu, karena waktu itu tidak bisa dikorupsi. Ya, itu hanya istilah orang saja, istilah orang, bukan istilah baku itu. Yang namanya korupsi itu uang atau barang. Oke, ya. Oke. Misalnya jujur. Tadi ada 3. Kalau kalian ingat ya, akuntabilitas ada jujur, di etika publik ada jujur, di anti korupsi ada jujur. Nah, 3-tiganya beda. Jadi kalau kalian misalnya jangan sampai salah masuk nanti. Oh, Pak, saya menerapkan nilai anti korupsi jujur. Tapi begitu di narasinya, di deskripsi kalian tulis, ini bukan di anti korupsi nih. Mestinya masuknya ke akuntabilitas gitu.
ya. Nah, jujur di sini artinya dia menggunakan dia apa ya? Bekerja atau dia menggunakan barang-barang atau menggunakan dana yang ada itu sebagaimana mestinya. Ya, sebagaimana mestinya. Misalnya, ini contohnya, ini takut aja ya. Kalau ada kesamaan nama dan tempat jangan marah ya. Oke, misalnya ada PNS namanya Derias Farista. Oh, Derias ini disuruh oleh atasannya bikin SOP. Nah, Derias, kamu konsep SOP ya, nanti kita pelajari. Oke, Pak, untuk kita pelajari SOP-nya Pak, kita perlu ngeprint nih Pak, perlu print. Jadi berapa banyak? Kita perlu Pak, kita perlu kertas sekitar 3 rim Pak. Padahal yang perlunya cuma 1 rim. 2 rimnya kemana? 2 rimnya masih. Nah, Bukan tanya coach. Putus suara gue. Putus suara coach. Sebenarnya dia tidak jujur. Terus suara Putus ya. Ini kayaknya tanda-tanda. Tanda-tanda waktunya berakhir ini kali. Frame-nya putus-putus. Ya, kayaknya tanda-tanda waktu berakhir. Tapi kalian bisa membaca bisa bahasa. lihat bibir. Iya, lihat bibirnya Ya, lihat bibir. Juke mandi tangker. Oke, baik. Nah, nanti kita bisa diskusikan di grup saja ya untuk nilai-nilai ini. Nanti kan kita akan Izin coach, ini gangguan coach. Oh iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Keluar. Ya, terlempar ya. Ya, karena terlempar tadi. Sakit banget. Terlempar. Zaman. Mungkin lemparnya tidak jauh, bukan lempar smackdown. Gitu. Oke, baik. Nanti untuk kelanjutannya kita lanjutkan bisa diskusi di asinkronus, nanti bisa di WA. Tapi kalau mau diskusi di WA berhubungan dengan tugas yang menurut kalian dapat ditemukan juga yang lainnya, begitu di grup ya. Jadi bisa nanti bisa dibaca juga oleh yang lain nanti. Ya, oke. Agenda kita tadi adalah penjelasan tugas. Penjelasan tugas ya. Sedikit saja. Mohon waktunya sedikit lagi. Ya, penjelasan tugas saya akan menjelaskan tugas tentang tugas asinkronus. Ya. Nah, itu tugas asinkronus. Mungkin kita mulai saja dari yang hari ini dulu ya. Karena belum bisa diupload di LMS ya. Jadi tapi nanti bisa kalian kerjakan, nanti saya share di grup ya. Atau kalian mau mutu kayak situ tadi boleh. Jaringan coach lemah katanya. Ya. Lemah. Coba bawa ke Maerot kalau lemah. Ya, kok. Beda itu. Sensitifnya Roni kalau lemah. Ini tugas learning journal ya Pak. Iya betul. Apa? Jadi untuk yang hari ini sama yang 3 hari sebelumnya. Yang tugas pertama adalah learning journal, sama ya. Oke. Kemudian yang kedua ini video role model tokoh. Video role model tokoh, dimana kalian diminta untuk ya membuat video yang menampilkan profil tokoh satu saja, tokoh yang menurut kelompok kalian itu memiliki kemampuan dan reputasi yang baik dalam mengaplikasikan nilai-nilai aneka. Nah, ya, oke, di situ filenya 5 menit filenya. Nanti kemudian di akhir video atau di pertengahan video juga boleh ada ulasan setiap anggota kelompok mengenai tokoh tersebut. Nah, itu saya kasih waktu 3 hari, tapi kalau misalnya selesai hari ini sudah boleh dikumpul. Nanti kalau LMS-nya sudah bagus ya. Tapi paling lambatnya itu tanggal 27. Karena tanggal 28 di sinkronus kedua nanti akan kita paparkan. Ya, kayak sama seperti kita kemarin ada paparan. Kemudian hari kelima sama, ini ada nilai, ini ada membuat refleksi nilai-nilai apresiasi di tempat kerja. Jadi bukan hanya ya, ini bukan hanya yang kalian lakukan. Bisa diulang yang kelompok, oleh semua personil yang ada di instansi saudara. Yang bisa. Ya, semua orang, semua personil yang
Saya rasa itu tadi tanda-tanda bahwa kita harus berakhir. Jadi walaupun kita berakhir di virtual classroom, tapi nanti silakan kalau masih ada yang kurang jelas, silakan tanyakan saja di grup WA, ya, sehubungan dengan tugas-tugas ini. Nah, untuk tugas yang hari ini, nanti saya kirimkan ke WA, ya, setelah ini saya kirimkan ke WA. Oh, siap. Karena kita belum bisa, ya, karena kita belum bisa menguploadnya Ya, baik, Bos. di LMS. Ya, karena kita belum bisa diupload, ya. Oke. Termasuk untuk nanti pembagian kelompoknya, ya. LMS. Saja kita tentukan. Yang kemarin siapa ketua kelompok kemarin? Ya, baik, Coach. Julvin dengan siapa kemarin? Putus-putus, Coach. Yang kemarin siapa ketua kelompoknya? Yang tugas kelompok kemarin? Nggak ada suara, Coach. Suaranya nggak ada. Ya, ada di chat, ada di chat. Siapa? Didengar. Kurang lagi. Halo, Pak. Mute dia tuh, Pak. Oke. Itu baru aman. Saya rasa cukup dulu karena mungkin Ya, karena gangguan bisa. sinyal. Dengar, Banyak dengar. yang pakai sini Cukup. berebut sinyal, ya. Ya. Saya takut nanti kalau saya bilang sinyal terus nanti si siapa kemarin, Anggi ya, terus atau Pit ya kemarin yang ngomong, yang saya bilang naik pohon kelapa. Nanti kayak takutnya kamu juga bilang coach pohon kelapa. Darias. Balas dendam kamu ya. Iya tadi ngomongin Darias tadi. Oh, Darias ya. Darias jangan ngomong kok. Kok nggak Pak? Mau lagi. Oke, baik, demikian ya pembelajaran kita sinkronus pertama untuk hari ini. Nanti kita bisa lanjutkan di grup. Siap. Ya, bisa di grup. Kemudian nanti kalau ada juga yang belajar bisa ditanyakan di grup. Nanti kita akan ketemu lagi di sinkronus kedua hari Selasa, ya, hari Selasa, di mana agendanya sama dengan satu kemarin. Salah satunya adalah paparan dari masing-masing tugas. Nanti ada beberapa yang kita pilih untuk. Siap, Coach. Baik, demikian dari saya. Terima kasih adik-adik atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada ketidaknyamanan tadi, putus nyambung. Mohon maaf juga kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Ya, saya akhiri dengan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, slip. Bye-bye. See you. Bye. Bye. Jumat berkah.